Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas B akan menjelaskan materi mengenai uji hubungan yang menggunakan Spearman Rank Correlation. Uji hubungan atau analisis korelasi. Terdapat beberapa fasilitas analisis komparasi untuk melakukan uji korelasi pada SPSS, yaitu terdapat analisis bivariate dan korelasi parsial. Terdapat dua jenis analisis korelasi, yaitu bivariate, yaitu analisis yang menguji hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2, dan parsial, yaitu analisis yang menguji hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2 dengan mengontrol variabel lain yang mempengaruhi hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2. Kali ini kita akan membahas dan melakukan uji korelasi dengan menggunakan analisis bivariate. Analisis korelasi bivariate. Terdapat 3 jenis uji statistika yang dapat digunakan untuk melakukan analisis korelasi bivariate, yaitu Pearson correlation, yang merupakan statistika parametrik, lalu ada Spearman Rank correlation, yang merupakan statistika non-parametrik, dan yang terakhir ada Kendall-Taub correlation, yang juga merupakan statistika non-parametrik. Sebelum melakukan analisis, lakukanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, pastikan Anda sudah menginput data ke SPSS. Lalu, sudah mengatur informasi pada variabel view dengan tepat. Juga sudah melakukan reverse item unfavorable dan menghitung total score pada variabel yang akan diuji. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasan utama, yaitu mengenai uji menggunakan Spearman Rank Correlation. Pada uji kali ini, kita akan mencoba mencari tahu apakah terdapat hubungan antara academic engagement dan self-regulation pada mahasiswa dengan menggunakan uji hubungan Spearman Rank Correlation. Sebelum melakukan analisis, kita dapat melakukan uji asumsi prasyarat. Terdapat beberapa asumsi prasyarat yang dimaksud diantaranya terdiri dari 2 variabel, terdapat data outlier, data pada salah satu variabel tidak terdistribusi normal, hubungan antar variabel tidak linear, dan jumlah sampel yang cukup besar. Kita akan mulai dengan asumsi 1, yaitu terdiri dari 2 jenis variabel apapun. Variabel pertama yang ada pada uji ini adalah academic engagement. Variabel ini merupakan variabel jenis kontinu dengan jenis skala interval. Lalu variabel keduanya terdapat self-regulation. Variabel ini merupakan variabel jenis kontinu dengan jenis skala interval. Dengan itu, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi 1 statistika non-parametrik terpenuhi. Selanjutnya, ada uji asumsi 2. Uji hubungan dengan Spearman Rank Correlation itu, asumsi 2 itu harus ada nilai outlier-nya. Untuk mengidentifikasi adanya nilai outlier itu dapat dilihat dari box plot. Dengan cara kita buka SPSS-nya. Ketika sudah terbuka, lalu kita pencet ke Analyze. Lalu deskriptif statistik, habis itu ke Explore. Dan kita masukin AE total skornya dengan cara pencet ini. Sama SR total skor.
Dan kita pencet statistik, karena kita mau ada nilai outliernya, kita pencet outlier. Continue. Terus Instagram. Setelah itu pencet klik OK. Setelah outputnya sudah keluar, kita bisa lihat, nah, box plot di AE total score-nya itu ada nilai outliernya. Sedangkan di box plot SR total score-nya itu tidak ada. Lalu maka uji asumsi 2 itu terpenuhi karena terdapat nilai outlier pada variabel AE, yang mana uji hubungan Spearman rank correlation itu harus ada nilai outliernya. Selanjutnya ada uji asumsi 3. Nah, di uji asumsi 3 ini kita mau melihat apakah data salah satu variabel ada yang tidak terdistribusi normal. Nah, diujinya itu dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Kenapa? Karena datanya itu lebih dari 50. Nah, untuk mengetahui data dari variabel itu ada yang tidak terdistribusi normal itu dengan cara bisa lihat langsung ke SPSS-nya. Untuk melihat uji normalitas itu caranya adalah pilih analyze, lalu pilih descriptive statistik, lalu klik explore. Nah, kemudian tinggal dipilih variabel mana nih yang mau diuji kan. Dan kita mau mengujinya variabel academic engagement atau AE totalnya. Maka dimasukkanlah ke dependent list-nya. Nah, caranya bisa dengan diklik lalu klik tanda seperti ini atau dengan cara di drag. Selain kita mau lihat variabel AE, kita juga mau lihat variabel SR atau self regression kan. Makanya kita pilih variabel SR totalnya ke dependent list juga. Nah, untuk melihat uji normalitasnya itu klik plots, nanti kan muncul kotak seperti ini. Nah, yang normality plots with test-nya itu ditik. Untuk histogramnya boleh ditik, boleh enggak. Terus untuk stem and leaf-nya boleh ditik, boleh enggak juga. Terus klik continue. Kalau udah semua, tinggal klik OK. Nah, nanti langsung muncul ke output-nya. Biarin dulu aja dia memproses. Setelah muncul tabel-tabelnya, bisa, nah ini dia. Untuk melihat datanya terdistribusi normal atau enggak, kita lihatnya tabel yang test of normality-nya. Nah, kita lihat di yang Kolmogorov-Smirnov. Di sini untuk AE totalnya nilai signifikansinya itu 0,001 dan untuk SR total itu nilai signifikansinya itu 0,174. Nah, jadi hasil uji distribusi normal dari kedua variabel itu menunjukkan bahwa pada variabel AE menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang artinya nilai signya itu lebih kecil dari 0,05. Maka HO-nya ditolak dan HA-nya diterima. Nah, jadi datanya itu tidak terdistribusi normal. Sedangkan untuk variabel SR menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,174. Artinya itu nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Karena lebih besar, maka HO-nya diterima dan HA ditolak. Jadi data terdistribusi normal. Nah, berdasarkan hasil tersebut bisa diambil kesimpulan, yaitu pada asumsi 3 non-parametrik ini terpenuhi. Kenapa? Karena dari salah satu variabel itu ada yang tidak terdistribusi normal, yaitu variabel AE. Ya, selanjutnya kita akan mulai pada uji asumsi yang keempat, yaitu uji linearitas antar variabel. Asumsinya adalah hubungan antar variabel tidak linear. Langsung kita coba ke SPSS-nya. Nah, karena udah kebuka, yang pertama kita klik adalah Analyze.
terus pilih regression, terus curve estimation. Karena kita uji hubungannya antara academic engagement dan self-regulation, maka akademiknya kita taruh sini, self-regulationnya kita taruh sini. Nah, ini udah otomatis. Terus kita klik OK. Nah, dia akan muncul beberapa tabel seperti ini. Yang akan kita pakai itu adalah tabel yang model summary and parameter estimate sama yang ini gambar scatter plot ini. Oke, ini sig-nya adalah 0,573, yaitu di atas 0,05 atau lebih besar daripada 0,05. Kita lihat di sini. Nah, ini seperti yang tadi. Nah, ini tadi tabel yang ada sig-nya 0,573. Artinya apa? Hasil uji linearitas antar variabel academic engagement dan self-regulation menunjukkan bahwa si value sama dengan sig 0,573 lebih dari 0,05, yang artinya H0 diterima dan HA ditolak, yaitu jadinya hubungan antar variabel tidak linear, yang artinya asumsi 4 non-parametrik terpenuhi karena hubungan antar variabel academic engagement dan self-regulation tidak linear. Selanjutnya, nah ini kelihatan tabel yang scatter plot tadi. Nah, dari hasil uji SPSS tadi, itu kelihatan scatter plotnya. Diketahui bahwa data tersebar tidak terpusat pada garis fit line ini, yang menunjukkan bahwa variabel academic engagement dan self-regulation itu tidak memiliki hubungan yang linear, yang artinya asumsi 4 non-parametrik terpenuhi karena hubungan antar variabel academic engagement dan self-regulation tidak linear. Sekian dari uji asumsi 4. Baik, selanjutnya itu uji asumsi 5. Nah, di uji asumsi 5 ini, data pada penelitian itu jumlah sampelnya harus terus cukup lebih besar dari 50 sampel. Nah, pada penelitian ini sampelnya sebanyak 100. Bisa dilihat di background PPT-nya sebanyak 100 tuh sampelnya. Jadi dapat disimpulkan asumsi 5 ini terpenuhi. Kenapa terpenuhi? Karena data pada penelitiannya itu sebanyak 100 sampel. Berarti lebih dari 50. Baik, setelah kita menguji asumsi, selanjutnya kita akan menguji hipotesis. Yang variabelnya adalah academic engagement dan self-regulation. Kami ingatkan lagi untuk hipotesisnya adalah apakah terdapat hubungan antara academic engagement dan self-regulation pada mahasiswa. Untuk menguji hipotesis, kita siapkan data SPSS seperti di awal. Selanjutnya, pada data SPSS, silakan untuk langkah pertama kita klik Analyze. Kita klik Analyze, lalu kita cari Correlate, kemudian kita klik Bivariate. Untuk langkah keduanya, silakan input variabel yang telah ditentukan. Variabelnya yaitu AE atau Academic Engagement dan SR atau Self-Regulation. Yang digunakan adalah AE dan SR total. Langkah selanjutnya adalah variabel. Pada kolom variabel, silahkan AE dan SR-nya ditik atau dipindahkan ke kolom variabel. Untuk langkah ketiga atau langkah selanjutnya,
silahkan tik pada correlation coefficient, lalu pilih yang Spearman, lalu tik yang two-tailed, tik flag significant correlation, kemudian klik OK. Di sini ada beberapa catatan. Pada bagian option, style, dan bootstrap tidak perlu diisi karena sudah terisi secara otomatis. Selanjutnya, untuk outputnya atau hasil akhirnya, kita lihat di sini hubungan antara academic engagement dengan self-regulation. Di sini kita lihat di bagian sig atau significance menghasilkan skor 0,265, yang artinya hasil uji Spearman correlation menunjukkan bahwa sig-nya sama dengan 0,265, artinya lebih dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan antara academic engagement dengan self-regulation pada mahasiswa. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Salam dari kami, kelompok 9.